Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faiz Akbar Maulana dengan NPM 324 dari kelas B Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempraktekkan dan juga memberikan tutorial terkait bagaimana metode analisis korelasi dilakukan di Excel. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan judul dari analisis yang akan kita lakukan. Judul yang saya gunakan di sini adalah korelasi antara jumlah penduduk dengan indeks kejahatan terlapor di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020. Jenis data yang saya gunakan di sini adalah data sekunder dengan metode pengambilan data yaitu sensus yang dilakukan oleh BPS. Berikutnya adalah menentukan hipotesis. Hipotesis di sini adalah H0, tidak ada korelasi positif antara jumlah penduduk dengan indeks kejahatan. Lalu H1 adalah ada korelasi positif antara jumlah penduduk dengan indeks kejahatan. H0 diterima apabila R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel. Sedangkan H1 diterima apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Taraf nyata yang saya gunakan di sini adalah 5%. Nah, untuk menentukan taraf nyata untuk menentukan R tabel kita harus menggunakan rumus DF sama dengan N-2, di mana N sendiri jumlah data yang saya gunakan adalah 35 data, lalu dikurangkan dengan 2 hasilnya adalah 33. Taraf nyata 5% ini ada di tabel pertama, kolom pertama ini. Lalu ditemukanlah koefisien R tabel adalah sebesar 0,2826. Berikutnya kita akan menghitung menggunakan dua metode, yaitu menggunakan menu data analysis dari Excel dan juga menggunakan formula dari atau menggunakan fungsi formula dari Excel itu sendiri, yaitu menggunakan cara manual bahasa lainnya. Yang pertama, untuk cara manual menggunakan formula Excel kita harus menggunakan tabel pembantu, yaitu tabel X kuadrat, Y kuadrat, dan tabel XY. Di sini saya sudah membuat terlebih dahulu, di mana tabel X kuadrat ini diperoleh dari pengkalian antara variabel pertama ini jumlah penduduk atau variabel X dikalikan lagi dengan variabel X, diperolehlah nilai X kuadrat ini. Lalu kita harus menarik kursornya ke bawah dan diperolehlah nanti semua nilai X kuadrat dari ke-35 data. Lalu berikutnya adalah menentukan tabel Y kuadrat. Y kuadrat diperoleh dari mengalihkan tabel variabel Y atau indeks kejahatan terlapor dengan tabel Y lagi, maka diperolehlah nilai Y kuadrat. Kita harus mentarik kursor ini ke bawah sampai ke data ke-35 dan tabel Z pun akan terisi. Nilai dari tabel XY ini diperoleh dengan cara mengkalikan antara tabel variabel X yaitu jumlah penduduk dengan tabel variabel Y yaitu indeks kejahatan terlapor. Lalu kita harus menarik kursor ini sampai ke data ke-35 dan akan diperolehlah nilai dari tabel XY tersebut. Berikutnya adalah mengisi komponen-komponen yang kita hitung ini. Yang pertama adalah sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini diperoleh dengan menjumlahkan nilai dari X kuadrat ini sampai bawah, yaitu dengan rumus sum dalam kurung E2 yaitu sebagai nilai paling atas sampai ke E36 yaitu data paling bawah atau data ke-35 nya. Sigma X dikuadratkan yaitu penjumlahan dari ini nilai dari tabel X dikalikan atau dikuadratkan dengan cara seperti ini. Formulanya seperti ini kurang lebihnya. Lalu Y kuadrat ini diperoleh dari total tabel Y kuadrat ini. Kita sum lalu F2 ini dari sini sampai ke bawah-bawah sampai ke data 35. Lalu sigma Z dikuadratkan yaitu
nilai dari jumlah tabel J atau ini tabel J dikuadratkan. Kurang lebihnya seperti ini. Sigma X, sigma J ini diperoleh dengan menjumlahkan antara sigma X, sigma Y ini diperoleh dengan cara menjumlahkan antara total tabel X dengan total tabel Y. Lalu sigma XJ ini diperoleh dengan menjumlahkan tabel ini, tabel XY ini. Kita sum dari data pertama sampai ke data ke-35. Nah, berikut ada seperti itu kurang lebihnya untuk pengisian komponen-komponen hitung ini. Lalu untuk memasukkan penjumlahannya yaitu menggunakan formula seperti ini, dimana 35 ini sebagai N, lalu L14 ini sebagai sigma XJ dikurangi dengan L13 ini sigma XJ ini, lalu dibagi SQRT ini sebagai formula atau fungsi untuk akar pangkat. 35 sebagai N atau jumlah data, L9 ini adalah sigma X kuadrat, lalu dikurangi dengan L10. L10 ini adalah sebagai ini sigma X dikuadratkan, dikalikan dengan 35 sebagai N, L11 sebagai sigma Y kuadrat, dikurangi, lalu dikurung tutup dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Formulanya seperti ini. Lalu klik enter, diperolehlah nilai 0,4040611133. Lalu berikutnya adalah kita menggunakan menu data analysis. Ini lebih simpel ya, yaitu menggunakan, kita klik dulu bagian sini, bagian atas di bagian data, lalu klik data analysis, lalu klik correlation, klik OK. Input range ini kita masukkan dua tabel, yaitu tabel X dan tabel Y. Tabel X di sini adalah jumlah penduduk dan tabel Y adalah indeks kejahatan terlapor. Kita gini kan, terus kita tarik kursornya sampai bawah, sampai data ke-35. Lalu untuk output range-nya kita masukkan di sheet yang sama. Saya akan masukkan di sheet ini. Oke, begitulah. Terus kita klik OK. Oh, ada kesalahan, sebentar. Kita klik OK. Oh, ada kesalahan lagi ternyata. Sebentar. Oh, tadi ada kesalahan untuk input range-nya. Kita ulangi. Korelasinya, input range-nya adalah tabel X dan Y. Terus untuk input range, output range-nya kita menggunakan ini. Lalu klik OK. Nah, akan langsung keluar secara otomatis nilai dari R hitung. R hitung dari di sini sama dengan R hitung yang menggunakan cara manual tadi. Nah, kita sudah tahu bahwa R hitung apabila lebih besar daripada R tabel maka H1 diterima. Kesimpulan dari penghitungan ini adalah H0 ditolak dan H1 diterima karena R tabel di sini dapat diketahui bahwa lebih kecil daripada R hitung yang kita lakukan tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara jumlah penduduk dengan indeks kejahatan di Jawa Tengah. Seperti itu kurang lebihnya tutorial atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.